Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rahman Effendi atau Abah Jaya teman-teman. Oke, untuk video kali ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman untuk memperlihatkan bagaimana sih dari kayu leban itu. Jadi kita hari ini melihat secara langsung untuk jenis kayu leban itu dia seperti apa. Dan kita buktikan hari ini kalau kayu leban itu memang dikenal sebagai kayu yang tahan api dan tahan air, yang memang informasinya digunakan untuk membuat arang karena kayu itu sangat keras sekali teman-teman. Dan juga hari ini kita akan mencoba melakukan perebusan dari kulit, akar, dan daunnya langsung. Oke teman-teman, untuk sebelum saya memperlihatkan kepada teman-teman, memperkenalkan kepada teman-teman bagaimana bentuk dari kayu leban tersebut, jangan lupa teman-teman selalu mendukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, dan silahkan dibagikan, mana tahu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Tidak bermanfaat sekarang, mana tahu bisa bermanfaat untuk di kemudian hari. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Nah begitu harapannya teman-teman ya. Oke, ikuti saya. Hari ini kita akan memperlihatkan kepada teman-teman dari segi dia kayu laban itu yang sangat besar sampai yang agak kecil ya teman-teman ya. Kita lihat sama-sama hari ini. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, kita menuju ke hutan. Jadi kalau untuk kayu laban ini teman-teman, kalau di tempat saya sangat familiar sekali. Nah teman-teman bisa melihat, nah yang ada bunganya itu ialah dari pucuk daun lebannya, itu yang ada bunganya itu teman-teman ya. Oke, kita ikuti, kita lihat secara dekat untuk dari batang kayu leban ini seperti apa. Jadi supaya teman-teman bisa tahu semua, ini adalah dari pohonnya yang besar ya teman-teman ya. Dari untuk ketinggiannya ini bisa mencapai 20 meter. Ada yang pernah saya jumpai itu bisa mencapai sampai 30 meter teman-teman, untuk besarnya kayu laban ini ya. Oke, kita ikuti sampai di bawah. Bagaimanakah dia posisi untuk dari batang aslinya ya teman-teman ya. Ini dia tadi daunnya teman-teman. Bukan yang ini ya, yang agak nampak hijau ini bukan, tapi yang ini teman-teman. Nah, tuh yang itu tuh, yang itu tuh. Itu pucuknya teman-teman ya. Oke, kita ikuti supaya teman-teman bisa mengenal seperti apa sih bentuk penampakannya untuk laban ini teman-teman ya. Oke teman-teman, ini dia kayunya yang posisinya yang berada di bawah ya teman-teman ya. Dia. Jadi hari ini kita akan perlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana aslinya dari kayu laban, dan kita buktikan bersama-sama apakah benar kayu laban ini dikenal dengan Oke teman-teman, ini dia kayu yang dimaksud dari leban ini ya teman-teman ya. Ini batangnya sangat besar sekali teman-teman. Dan ini kalau untuk yang ukuran ini mencapai, sepertinya mencapai 15 meter sampai 20 meter. Jadi ada pernah saya jumpai yang sangat besar dan lebih tinggi dari ini teman-teman, yaitu bisa mencapai 30 meteran. Oke, kita buktikan apakah dia memang sangat keras teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman. Jadi kenapa ini disebut tahan api, tahan air, karena dia kayunya ini sangat keras sekali teman-teman. Nah
Nah, itu dia teman-teman. Nah, jadi dia sangat keras sekali teman-teman ya. Makanya ini sering digunakan untuk membuat kayu arang teman-teman. Nah, dia kulitnya. Jadi untuk daun susah teman-teman karena dia sangat tinggi. Oke, untuk daun kita ikuti dari batang yang agak kecil ya teman-temannya. Oke. Nah, ini silakan teman-teman lihat sendiri bagaimanakah dia kalau dilihat secara dekat. Nah, ini dia teman-teman. Nah, itu tadi kenapa saya bilang sangat keras sekali. Inilah tekstur kulitnya kalau dia sudah kelihatan besar ya. Jadi supaya teman-teman bisa tahu juga, beginilah penampakan kayu ulaban. Oke, kita mencari kayunya yang agak kecil lagi teman-teman ya. Kita cari kayunya agak kecil supaya teman-teman bisa melihat langsung daunnya dia dari kayu ulaban ini. Ini dia teman-teman. Nah, tinggi sekali teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi bisa mencapai 15 sampai 20 meter. Ada lagi yang pernah saya jumpai mencapai 30 meteran teman-teman. Oke, kita ke pohon yang agak kecil supaya teman-teman bisa. Oke teman-teman, saya sudah mendapati dari kayu ulaban yang agak kecil teman-teman. Ini dia bentuknya teman-teman ya. Nah, untung yang ini ada bunganya juga. Nah, ini dia. Nah, itu bunganya teman-teman, jadi agak kecil dia. Nah, jadi di sini saya akan mengambilkan bunga dan daunnya untuk teman-teman supaya bisa melihat langsung bagaimana penampakan dari kayu ulaban ini teman-teman ya. Diumpati aja Jang, aku mau naik ini, diumpati aja videonya ada Pak. Tarik dia ini. Oh, narik. Woi. Kalau betulnya dia ada ano ya, ada kambangan. Ada kambang. Dia ada kambangan di. Baiklah. Baiklah. Ya. Tahan. Ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah pucuk dan kembangnya teman-teman. Nah, supaya kena tarik aja sini kameranya. Nah, ini dia bunga dari kayu leban atau leban. Nah, ini pucuknya teman-teman ya. Ini adalah bentuk daunnya. Silakan teman-teman lihat sendiri. Oke, kita ambil beberapa pucuk dari daun leban ini dan kita akan perlihatkan kepada teman-teman untuk warna airnya ya teman-temannya, dan untuk rasanya dia dari perebusan. Harum juga teman-teman. Perebusan yang akan kita gabungkan yaitu dari pucuknya, dari kulitnya, dan dari akarnya yang sudah ada di tempat saya yang sudah saya keringkan. Oke, kita ke rumah teman-teman untuk melihat hasilnya ya. Oke teman-teman, ini dia adalah dari penampakan dari bunganya tadi yang sudah saya ambil
Jadi hanya sebentar saya mengambil teman-teman, berhubung kalau untuk urusan laban ini dia tidak jauh dari tempat saya teman-teman, hanya berada di pinggir-pinggir jalan saja untuk masalah laban ini. Nah oke teman-teman, di sini saya sudah merebus dari laban ini tadi, dan ini adalah hasil dari warnanya. Ini tidak mungkin saya minum sekarang karena masih panas teman-teman ya. Jadi untuk warna airnya dia agak kehijauan teman-teman. Nah oke, untuk masalah kegunaan dari laban ini teman-teman sudah mengetahui semua dari penjelasan saya di video sebelumnya. Secara tradisional dia sudah sering digunakan oleh masyarakat sebagai obat dari encok, untuk mengatasi demam, untuk mengatasi radang, disentri, untuk lambung juga, dan juga untuk anti pembengkakan dia teman-teman ya. Untuk anti pembengkakan dia juga bisa, dan untuk ringitis dia juga bisa digunakan untuk secara tradisionalnya, dan untuk juga meningkatkan daya tahan tubuh. Nah ternyata dia tumbuhan laban ini teman-teman ya sudah diteliti oleh pihak pihak peneliti lah yang pastinya, dan dia di situ terkandung 2 zat teman-teman ya, 2 zat yaitu yang bernama zat andrograpolite dan hydrobenzoate. Nah terpaksa saya baca teman-teman karena saya tidak hafal untuk kalimat-kalimat seperti itu. Jadi harap dimaklum teman-teman ya. Jadi 2 senyawa itu, kalau andrograpolite-nya itu dia memiliki aktivitas biologi sebagai anti-inflamasi, anti kanker dan tumor. Dia juga bersifat imunologi dan juga anti diabetes. Makanya di video saya sebelumnya itu saya memaparkan informasi yang didapat dari anak-anak MTSN 1 Kota Waringin itu untuk masalah diabetes bisa menggunakan dari akar laban ini teman-teman. Nah itu dia. Jadi senyawa andromegapolite-nya itu tadi dia berguna sebagai anti-inflamasi, anti kanker dan tumor, anti diabetes, imunologi, anti mikroba, dan juga dia sebagai antivirus. Nah begitu dia hasil penelitian yang sudah saya dapatkan informasinya. Sedangkan untuk zat hydrobenzoate-nya itu dapat digunakan sebagai anti jamur, makanan, dan kosmetik. Nah seperti itu dia teman-teman ya, untuk pengenalan masalah kayu laban ini tadi. Dari kayu labannya, dari yang besar dan agak yang mengecil, dari daunnya dan sampai bunganya kita sudah perkenalkan kepada teman-teman. Dan juga ini adalah warna dari airnya ya teman-teman. Oke, sepertinya dia sudah hangat kuku ini teman-teman, bisa untuk dicoba. Jadi di sini kita sambil mengetahui, kalau kemarin saya mencicipi itu rasa airnya tawar sekali juga karena hanya akarnya. Entah kalau sudah dicampur dengan daunnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Sama teman-teman. Untuk rasa airnya dia sangat tawar sekali juga teman-teman. Dan hanya ada sepet sedikit sekali. Jadi sepet sedikitnya itu sepertinya dia dari kandungan daunnya. Kalau kemarin akarnya itu dia tidak ada sepetnya sama sekali. Kalau ini hanya ada sedikit sekali rasa sepetnya teman-teman. Nah seperti itu. Nah, jadi begitu untuk perkenalan masalah informasi seputaran laban ini teman-teman. Baik pun dari khasiatnya sudah kita bagikan semua. Mudah-mudahan apa yang dibagikan, apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi pengetahuan kita semua. Yang pasti misalkannya ada yang salah dalam penyampaian saya dalam memperlihatkan masalah laban ini, dari kayunya, daunnya, sampai ke bunganya, dan untuk airnya misalkan ada yang salah, saya pribadi minta maaf teman-teman, karena itulah batas pengetahuan saya. Oke,
Kurang dan lebihnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.